Halo, selamat malam. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat Senin malam. Saya Ibu Ati dari bisnis.id. 1 jam ke depan, kita akan bersama nanti dengan Pak Baskoro Hadi Sukatmo, co-founder dan panel expert dari bisnis.id di sesi question and answer Q&A Senin malam. Halo, apa kabar nih teman-teman? Nah, sudah mulai banyak yang bergabung. Halo juga. Sudah cukup jelas nggak kedengaran suara saya? Kasih jempolnya kalau sudah jelas. Ya, nih teman-teman, sesi malam ini ya kita akan membahas satu topik membuka yang nanti akan disampaikan oleh Pak Baskoro. Namun bagi teman-teman, ya terima kasih nih, 4 hal baru, good ya, suara saya cukup jelas ya. Ini siapa lagi nih? Hafiz Diharja, The Beauty Tissue, oke jelas. Mas Tommy Listiawan, terima kasih. Rosda, Kori Cari Pasar, siapa lagi nih? Ini bagi teman-teman yang baru sekali ini ya bergabung di Senin malam, maka ini adalah sesi di mana teman-teman bisa bertanya seputar apa saja ya terkait dengan bisnis teman-teman. Tapi nanti ya sebagai topik pembuka biasanya Pak Baskoro nanti akan membahas satu hal yang akan menarik sehingga teman-teman itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat di Senin malam ini. Nah teman-teman, ini kita kemarin Sabtu itu ada bisnis forum bersama Chief Finance Officer dari grup Agrenisia. Ya, bagi teman-teman yang tidak ikut bergabung Sabtu kemarin, maka teman-teman bisa melihat rekamannya melalui aplikasi bisnis.id yang teman-teman harus download dulu, tapi ya terlebih dahulu downloadnya gratis loh di Google Play Store. Dan bagi teman-teman yang punyanya iPhone itu bisa mendownload aplikasinya lewat website bisnis.id. Nah, semakin banyak nih teman-teman yang malam ini mau bergabung. Ya, dan kami baru saja meluncurkan bulan ini 2 e-course baru ya yang dibawakan oleh salah satu panel expert kami, Bapak Paras Nasution. Dan itu ada harga spesial, mudah-mudahan teman-teman tidak terlewatkan ya bundlingnya yang mungkin hari ini rasanya hari terakhir. Tapi mudah-mudahan teman-teman ya itu memanfaatkan di dalam aplikasi bisnis.id itu juga banyak sekali ilmu-ilmu yang gratis ya, rekaman-rekaman dari acara-acara yang diselenggarakan oleh bisnis.id gratis buat teman-teman. Jadi hayo 1 jam itu kadang-kadang tidak terasa, siapkan pertanyaannya ya. Tentang apa saja boleh dipersilakan. Nah, karena sudah waktunya ya jam 7.45, kita nanti akan bersama-sama sampai jam 8.45. Kita lihat apakah Pak Baskoro sudah hadir? Kita lihat. Oke, sambil menunggu. Teman-teman, wah ini 4 hal baru download apps-nya. Semoga bisa membangun, insya Allah ya. Semoga, karena teman-teman di bisnis.id ini, para panel expert kami ini adalah para profesional yang memang punya pengalaman puluhan tahun ya di perusahaan-perusahaan besar, dan kemudian sekarang ingin berbagi ilmu mereka itu sehingga teman-teman semuanya itu bisnisnya bisa berkembang, tumbuh, dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan
Atau kami guna istilahkan sustainable dan profitable. Tentunya menguntungkan. Ya halo, itu ada Andi Mulhaimin, Dimba Bayu Aji, Fibri. Dari mana aja nih? Boleh dituliskan kotanya? Oke, ini sudah ada pertanyaan nih sebelum, bagus sekali ini dari Bye Bye Batman. Silakan teman-teman ya, kalau sudah punya pertanyaan, boleh dituliskan di kolom ya, kotak yang ada tanda tanyanya, atau di kolom komentar juga boleh ya. Nah, teman-teman, kira-kira kalau yang sudah pernah mengikuti salah satu e-course-nya bisnis.id, kira-kira yang mana yang bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman? Ini dari mana nih? 29 dari Banten. Bandeng Sehati Cirebon. Oh deh, halo Cirebon. Ada Reski Design. Dania Ditya Putra juga baru bergabung. Ya, dari mana lagi? Ya, sekarang kita coba lihat apakah Pak Baskoro sudah hadir. Sementara itu silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya. Pak Baskoronya sudah hadir. Kita undang ya. Nih saya lihat. Selamat malam Mas Adrian. Adrian Baskoro, salah satu panel expert kita. Siapa lagi nih? Ini dari Sumina Naisih. Oke. Ada Widya PRM. Oke. Dari mana nih lagi? Selamat malam Pak Bas. Selamat malam Bu Ati. Ya, cukup jelas nggak suara saya? Wih, sekarang jelas sekali. Cukup keras juga. Cukup keras. Ya, minta bantuan teman-teman nih, suruh kasih jempol kalau suara saya udah cukup keras. Wah ya, maksudnya 2 jempol itu suaranya tuh. Oke Pak Bas, saya belum info ke teman-teman topik Ya, pembukanya apa. Tapi saya oke. sudah bilang sama teman-teman bahwa Hmm, apapun kalau punya pertanyaan ya seputar bisnis itu ditanyakan aja. Ya, mudah-mudahan Pak Bas itu nanti akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan sebelum Pak ya. Bas masuk udah ada satu pertanyaan loh Pak Bas. Oh iya, boleh aja, nggak masalah. Saya jadi tadi sebelumnya juga berpikir, maksudnya tujuan kita untuk ada pembuka topik itu kan kalau seandainya teman-teman belum ada pertanyaan, tapi kalau sudah ada pertanyaan ya kita jawab langsung dulu aja, nggak Oke, ini masalah. ada satu pertanyaan masuk di kolom pertanyaan dari Bye Oke, Bye Batman nih akunnya. oke. Bagaimana strategi marketing dan branding untuk B2B bisnis? Kalau ini adalah B2B, Pak. Apakah ada bedanya nggak dengan B2C? Ada bedanya atau tidak? Oke. Iya, Ya, bagaimana jadi strateginya? oke. Jadi kalau bentar ya, saya bisa lagi buka ini juga. Jadi strategi marketing sama branding untuk B2B. B2B atau B2C. Atau sekarang kadang-kadang ada yang B2B, B2B2C katanya gitu. Ya, jadi nggak tahu tuh orang bikin tambah bingung atau gimana. Tapi intinya gini, bisnis to bisnis itu kan intinya kalau kita menjual barang kita atau jasa kita atau produk kita ke pihak yang nantinya akan apa namanya entitinya itu sebagai bisnis dan kadang mereka pakai sendiri atau juga bisa dijual lagi. Jadi apa namanya tinggal entitasnya aja kan ya. Ini supaya teman-teman yang lain juga jelas ya. Karena ada di beberapa kesempatan di kala saya mendampingi teman-teman
itu hanya gara-gara perbedaan pembelian, yang partainya kecil dan besar, dianggap yang kecil itu adalah B2C, sementara yang besar B2B. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan jumlah atau volume atau nilai yang dibeli oleh entitas itu. Ya, kadang-kadang ada teman-teman yang masih bingung. Padahal tetap aja dia mau beli yang kecil pun dia entitasnya adalah business entity. Itu yang bisa dia pakai sendiri atau yang bisa dia jual lagi. Ya, bukan pengguna langsung. Contohnya B2B yang menggunakan langsung itu adalah kayak corporate. Corporate itu kalau kita jualan mobil, umpamanya kadang-kadang ada perusahaan yang memerlukan armada dari mobil itu, sehingga mobil itu nanti dipakai oleh tim operasionalnya. Nah, itu pengguna langsung tapi entitinya bisnis. Ya, dia belinya besar dan juga dia bukan pengguna langsung tapi nanti akan digunakan oleh timnya, kurang lebih gitu. Itu entitasnya tetap bisnis. Dia ada juga yang bisnis to bisnis, dia beli lalu dia jual lagi. Dia jual lagi. Contohnya kalau dia membeli barang yang setengah jadi atau barang yang sudah fully jadi, terus nanti dia jual lagi. Dia jual lagi bisa dua, brandnya dia atau brandnya dari manufacturer. Oke? Nah, dengan penjelasan itu akan mempengaruhi strategi marketing kita dan strategi brandingnya tentunya. Oke? Nah, sebelum kita bicara soal marketing dan brandingnya, biasanya saya memulainya dengan pencarian atau pembentukan value-nya dulu dari produk atau jasa yang kita jual sebagai pemilik brand, pemilik bisnis, atau sebagai pihak produsen atau manufacturer. Ya, nah, yang kita jual ini targetnya siapa? Oke, kalau contohnya tadi nih yang pertama B2B-nya dia sebuah entitas korporasi yang membeli mobil. Dan mereknya itu adalah Toyota umpamanya. Kita ambil contoh ya, saya nggak mempromosikan Toyota atau brand tertentu. Tentunya value yang kita bangun itu adalah tetap brand yang kita ingin bangun itu harus memiliki value yang jelas. Karena penggunanya pun nanti adalah produk yang secara langsung kita jual ke mereka, entitasnya. Ya, jadi value-nya kita harus tahu target pengguna akhirnya itu siapa tetap. Oke. Nah, kalaupun dia jual lagi, contohnya mungkin kayak apa ya? Dia sebuah entitas penjual minuman kekinian, umpama contoh yang gampang. Nah, dia membeli dari sebuah perusahaan, nanti dia jual, tapi dia jualnya tidak berdasarkan brand yang diproduksi oleh manufacturer itu. Dia beli itu sebagai semi bahan baku atau bahan baku atau bahan jadi, tapi ujungnya nanti dia jualnya menggunakan brandnya dia. Berarti value-nya yang dibangun adalah value terhadap si business entity itu, bukan end consumer-nya. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih, sebenarnya yang pengguna akhirnya dari apa yang kita produksi atau apa yang kita tawarkan itu siapa. Kalau nyampainya di perantaranya itu, si business entity, akhirnya terus dia produce lagi dengan brandnya dia sendiri, berarti value kita hanya nyampe di entitas itu. Sorry, baterai saya habis. Ya, nah, kalau kita udah tahu seperti itu, target kita siapa, berarti value yang kita ciptakan jauh lebih tajam siapakah target. Oleh karenanya, seperti yang saya sering sampaikan, sebenarnya siapapun itu membeli value dari apa penawaran yang kita berikan, mau bentuknya produk atau jasa.
ya. Jadi strategi brandingnya itu harus eh, apa namanya berpatokan dengan value apa yang kita ciptakan kepada siapa. Gitu. Jadi kita sering bicara soal value creation. Nah, value creation itu apa dan kepada siapanya itu harus jelas. Karena branding strategy itu sebenarnya kan menghidupkan value yang kita sudah punya dikemas dalam satu brand, ya, dalam suatu merek. Isinya brand itu adalah value itu. Dan strategi penghidupan value itu adalah salah satunya dengan dikemas dalam brand. Seperti itu. Oke. Nah, juga value itu juga dihidupkan di bauran marketing. Nah, ini hubungannya dengan strategi marketing dari pertanyaannya. Ya, strategi marketingnya gimana, strategi brandingnya gimana. Jadi mundur satu langkah dulu, kita harus ciptakan value-nya dulu nih. Value-nya apa, lalu untuk siapa. Nah, nanti dikemasnya dalam bentuk brand, dan dihidupkannya dalam bentuk bauran marketing. Bauran marketing atau marketing mix kan kita sudah pada tahu ya, apa saja kan ya. Yang mendasarkan ada 4 ya. Ada product, promotion, price, dan placement. Ada versi 7, tambahannya ada physical evidence, process, and people. Seperti itu. Terus saya juga memperkenalkan kemarin itu di value creation, penghidupannya juga bisa melalui omnichannel juga. Omnichannel apa? Kombinasi dan integrasi dari channel promosi, channel distribusi, dan channel penjualan. Oke? Nah, jadi jawabannya cukup panjang, tapi saya ingin mengarahkan bahwa mulailah dulu dengan penciptaan value. Apa, untuk siapa, harus jelas. Kalau memang tadi business entity-nya adalah pengguna akhir, ya dialah target kita langsung. Kalau dia sebagai perantara dan menjual lagi ke pihak end consumer, dengan menggunakan brand kita, berarti target kita adalah tetap end consumer. Si B2B-nya ini hanya perannya sebagai perantara atau intermediaries. Gitu. Jadi lebih secara top line-nya seperti itu. Dan kalau ingin lebih memahami, mendalami, cobalah ambil kelasnya value creation. Ya, di situ dijabarkan bagaimana penghidupan value itu melalui branding dan melalui marketing, alias branding strategy dan marketing strategy. Seperti itu, Bu Ati. Iya, terima kasih Pak Baskoro. Jadi bagi teman-teman yang ingin lebih dalam, itu tadi bisa lihat di e-course-nya Value Creation bersama Pak Baskoro Hadi ya. Ini ada pertanyaan kedua Pak Bas. Dari Darussalam Karangtengah. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan penjualan di sosial media nih Pak Bas? Ada meningkatkan jualan di social media. Oke. Ini nggak beda jauh ya, apa namanya, kita mau meningkatkan jualan. Intinya mau meningkatkan jualan nih. Tapi kebenaran yang dianggap sebagai channel penjualannya ini ada di social media. Oke. Nah, itu berhubungan dengan apa yang saya bahas kemarin nih, yaitu 3 channels for successful businesses. Sekarang pertanyaannya adalah, si social media itu sebagai channel promosikah, channel distribusikah, atau channel penjualankah? Gitu. Kalau pertanyaannya sekarang dia anggap bahwa kita mau jualan di social media. Ya, social media sekarang ini mungkin baru akan datang ya, seperti pembahasan waktu itu dengan Mas Hadi, bahwa ke depannya social media itu akan menjadi titik penjualan.
sementara ini masih ada keterbatasan. Ya, kayak di WhatsApp kita nggak bisa langsung order kan, nggak bisa langsung beli ya di WhatsApp. Ya. Demikian pula juga di YouTube kan, jadi nggak bisa bertransaksi di media-media sosial itu. Kedepannya akan terjadi, ya. Jadi sementara ini di sosial media dalam bentuk WhatsApp kah, Facebook kah, itu memang ada linknya langsung ke sana, tapi tidak bisa langsung beli di media tersebut. Oke, jadi sementara ini ya kita menggunakannya sebagai ajang promosinya dulu, dan dari situ ada connectivity-nya ke transaksi. Seperti itu. Jadi sementara ini sepengetahuan saya belum bisa langsung melakukan transaksi penjualan di situ. Social media itu sebagai media untuk promosinya dan menghubungkan, biasanya kan hubungi nomor ini, seperti itu ya. Tapi tetap belum bisa langsung bertransaksi. Seperti itu. Ya, tapi pantengin aja dalam waktu dekat ini, kayak WhatsApp kalau nggak salah di Brazil itu sudah bisa bertransaksi di situ. Itu salah satu tes marketnya. Oke? Oke, menarik. Ini saya ngeliat nih ada beberapa panel expert kita yang bergabung juga nih Pak Bas. Oh, Ada siapakah Pak Edi dia, Bu? Kemendadi, Pak Edi Kemendadi Oke, ingin Pak Edi. bergabung tadi. Kalau nggak Halo, salah Pak saya Edi. lihat juga Pak Budi juga tadi sempat saya lihat ada. Pak eh Budi. Tadi saya baru ketemu dengan Pak Budi, kita ngobrol. Mendampingi Oke, salah satu teman kita seharian tadi. Dengan ya, Pak Budi. iya. Mudah-mudahan kalau ada panel expert yang bergabung itu juga bisa diajak nimbrung kali kalau ada yang menarik ya Pak Bas ya. Iya. Nih, Pak Bas ini ada dari Firdit ya. Firdit. Dit. Pak Bas ingin bertanya, apakah penciptaan bisnis reputasi itu ada hubungannya dengan brand purpose? Semisal, kenapa brand kita itu ada di dunia ini? Atau apa kontribusi brand yang kita miliki terhadap kelangsungan hidup manusia? Oke. Jadi ini jangka panjang ini mikirnya Pak, tentang brandingnya. Ya, jadi waktu itu saya sempat bahas ya, soal ini ada Hidayat Tasrif ya, tapi saya bisa bertransaksi di WA itu, sorry sebelum saya jawab. Ups. Ya, bisa bertransaksi, tapi maksud saya belum bisa melakukan pembayaran dan ordering. Jadi masih bertransaksinya masih sifatnya ada harus dihubungkan kan ke belum ada payment gate-nya langsung di situ gitu maksud saya gitu ya. Jadi nggak bisa dalam artian bertransaksi secara langsung order dan placement ordernya dan bayarnya nggak bisa langsung di WA sementara ini kan. Ya, jadi kalau kita bicara soal building reputation, sebentar ya, saya lihat catatan saya dulu waktu itu saya membahas dengan Pak Budi tuh di salah satu live IG saya di hari Minggu ya beberapa waktu yang lalu. Saya memang bicara soal business reputation. Kalau kita bicara soal business reputation itu kan kita bicara soal apa yang hadir di benak konsumen dalam artian sebenarnya apa yang kita bentuk ya. Jadi kalau kita bicara soal value itu sebagai bandingannya, kita bicara soal keunikan dan relevansinya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal reputation, kita itu bicara mengenai credibility dan legitimasinya. Ya, legitimasi dan kredibilitasnya. Jadi ini dua hal yang dua-duanya penting. Kalau kita bicara soal value yang selama ini kita gaung-gaungkan itu uniqueness sama relevance itu adalah perception.
Kalau kita bicara reputation, itu mengenai credibility dan legitimacy, itu bicara soal opinion. Ya, nah kalau kita ingin membuat satu reputasi bagus, berarti kita biasanya istilahnya di dunia korporasi itu kita ingin membentuk suatu opini. Ya, ini kan kemarin saya bahas berhubungan dengan terjadinya apa namanya hal-hal yang waktu itu cukup nyeleneh lah di dunia persepak bolaan waktu itu ya. Ada yang membuat mengusahakan suatu reputasi di mana dia membentuk suatu opini terhadap kategori tertentu ya. Dan akhirnya saya ngangkat topik mengenai business reputation-nya ini. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan apa namanya purpose sama apa namanya vision dan mission, uh, apa namanya itu lebih hubungannya terhadap jangka panjang. Ya, kalau kita punya purpose itu kan ada niat kenapa Firdaus ya kita hadir di dunia ini. Kenapa kita kok punya bisnis ini? Alasannya apa? Itu purpose kan, atau niatnya, atau nawaitunya lah. Ya, nah, visionnya adalah picture of success-nya. Jadi picture of success ini kalau kita menjalani purpose ini, picture of success itu kayak apa sih bentuknya? Oke. Okay? Nah, kalau kita udah punya visionnya, terus misinya biasanya dalam bentuk apa kita ingin mencapai picture of success-nya itu. Nah, biasanya nanti udah ngomongin soal saya spesialisasinya di apa namanya produk dairy kah atau di makanan dan minuman kah gitu. Jadi kategorinya sudah kelihatan. Untuk mencapai vision itu kita biasanya sudah punya misi dalam bentuk apa namanya produk atau jasa kita tuh apa sih kategorinya gitu. Dan biasanya pun kadang-kadang sudah mencerminkan target kita tuh siapa kurang lebih gitu ya. Nah, kalau tadi dihubungkan bagaimana dengan reputasi. Nah, reputasi itu sekali lagi adalah pembentukan opini yang didasarkan pada credibility sama apa namanya legitimasinya itu. Jadi pembentukan opini. Dan ini kalau saya pikir itu adalah apa ya? Kalau reputasi itu sesuatu yang kita ingin capai sehingga kredibilitas kita terbentuk, legitimasi kita terbentuk, apapun itu. Ya, bisa jadi taktis, bisa jadi strategis. Maksudnya taktis adalah dikala orang men-challenge kedudukan kita mengenai posisi kita soal umpamanya ya apa namanya peduli terhadap lingkungan hidup umpamanya gitu. Kalau itu sudah masuk dalam purpose, vision, mission, itu jauh lebih gampang mempertahankan opini itu. Ya, mempertahankan supaya orang tetap punya opini bahwa kita itu sesuai dengan purpose sama vision dan mission kita. Tapi kalau seandainya kita tidak di posisinya itu, kita tidak punya purpose, vision, mission yang di-challenge oleh orang, nah di saat itu kita harus bangun kredibilitas dan legitimasi mengenai topik itu. Ya, jadi hubungannya adakah reputation itu dibangun dari purpose, vision, mission? Jelas ada. Ya, karena dengan kita melakukan itu, kita juga secara tidak langsung membangun reputasi itu supaya orang paham siapa kita sebenarnya. Gitu. Tapi di saat taktis, mungkin soal tiba-tiba orang bicara soal carbon footprint umpamanya. Nah, kita nggak ada tuh di rumusan purpose, vision, mission-nya kita. Berarti kita, tanda kutip, harus melayani pembentukan opini bahwa kita tidak peduli terhadap lingkungan. Karena carbon footprint-nya dilihat bahwa wah, perusahaan ini sangat parah. Nah, kita harus punya aksi
yang terstruktur untuk mengcounter opini itu. Paling tidak menetralkan dulu gitu ya, supaya opini itu tidak terbentuk di masyarakat dan tidak terbentuk di prospek customer kita atau customer kita langsung gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi hubungannya ada dan reputasi ini sifatnya lebih fluid ya, bisa jangka panjang, bisa taktis jangka pendek. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan lanjutannya nih, Ya. Pak Bas. Kalau begitu tidak masalah kalau tidak ada hubungannya dengan value brandnya kita. Ya, ya itu tadi. Jadi kalau kita bicara soal value udah clear ya, unik dan relevansinya tuh harus kita bentuk. Apa sih value-nya? Ya. Reputation itu apa namanya, bisa hal-hal yang terbangun dari value itu, tapi juga bisa hal-hal yang istilahnya lagi uprising topiknya, gitu ya. Ya itu kayak contohnya kayak sekarang lebih banyak orang bicara soal lingkungan hidup, gender equality umpamanya. Bisa soal apalagi lingkungan hidup, gender equality, apalagi ada satu lagi. Itu yang trending istilahnya di dunia korporasi. Fair trade umpamanya. Itu kan hal-hal yang belum tentu sudah terkandung dalam purpose, vision, mission, dan juga value dari sebuah perusahaan. Nah, jadi bisa berhubungan langsung, bisa juga tidak. Seperti itu. Karena reputasi itu kan luas ya. Tergantung kita, sekali lagi, kita mau membentuk opini orang itu ke arah mana. Biasanya, reputasi itu terbentuk dari pembangunan dari sisi value kita, sudah pasti. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang trending yang secara korporasi atau global tiba-tiba ada gerakan, yaitu tadi mengenai lingkungan hidup kah, mengenai gender equality kah, mengenai fair trading, terus child labor umpamanya kayak di industri coklat itu ada child labor. Nah, sempat waktu dulu itu pemain-pemain di industri coklat itu kecolongan. Mereka tidak tidak membentuk opini bahwa mereka itu tidak melakukan child labor gitu. Baru setelah ada yang menggembar-gemborkan, ya biasalah kalau ada swadaya masyarakat ya tiba-tiba menyoroti itu. Akhirnya ada usaha untuk membentuk opini, itu membentuk reputasi bahwa oh saya tidak loh, saya dari sisi labor aman loh. Ya jadi ada hubungannya, biasanya secara otomatis ada. Tapi kadang-kadang opini terhadap satu topik itu belum sempat diperhatikan oleh perusahaan itu, tiba-tiba mereka tersorot dan akhirnya opini yang dari pihak pengangkat topik itu menjadi nilai negatif dari perusahaan itu gitu. Seperti itu. Betul sekali. Kalau kita lihat contoh yang mungkin yang punya reputasi dan value-nya itu dan kepeduliannya untuk jangka panjang kehidupan itu, kalau saya kena wanita ya, misalnya kayak body shop gitu ya Pak Bas ya. Itu kan dari awalnya dia sudah punya value, reputation-nya mereka build dengan bisnis model yang mereka punya, seperti itu kali contoh ya Pak ya. Atau sekarang misalnya kayak kalau kita pergi ke McDonald atau KFC aja, itu mereka sudah tidak menyediakan sedotan plastik kan? Ya, karena itu trendingnya kan soal bahwa sampah plastik yang sekali pakai itu tinggi sekali. Nah kan nggak semua perusahaan siap kan sebenarnya Bu berbicara soal itu. Nah tapi dikala
itu besar dan biasanya perusahaan-perusahaan besar biasanya dia sensitivitasnya jauh lebih tinggi karena mereka tahu mereka menjadi target pembentukan opini. Akhirnya mereka melakukan ya program itu tadi kayak McDonald, kayak mungkin Starbucks atau korporasi-korporasi umumnya ya saya nggak bilang hanya perusahaan besar ya, tapi biasanya mereka jauh lebih wanti-wanti ya, lebih hati-hati ya. Perusahaan yang kecil pun juga banyak saya lihat mereka pakai kertas ketimbang tas plastik dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi reputasi itu secara otomatis dibangun dari purpose, vision, mission, dan value. Tapi kadang-kadang segala sesuatunya itu bisa timbul sesuatu topik yang mana itu bisa apa namanya berbalik kepada perusahaan itu, dan kalau tidak kita memanage reputasi kita terhadap topik itu, bisa-bisa kita kalah opini gitu loh. Pembentukan opini di masyarakat terhadap kita bisa negatif. Nah, biasanya yang dilakukan kalau di perusahaan itu corporate affairs ya, bagian corporate eh, itu yang akan menangani nih pembentukan opini. Ya, managing reputation itu ranahnya tim dari corporate istilahnya. Jadi ada corporate affairs ya, yang menangani bagaimana pembentukan opini di masyarakat. Ya, menarik sekali ini, Pak Bas, yang tadi pertanyaannya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya dari akun 4 hal baru. Izin bertanya, buku apa saja yang sangat mempengaruhi Pak Bas dalam pembentukan strategi branding? Wah, ini bagus sekali ini. Mau membiasakan habit orang sukses nih Pak, mau baca buku. Saya harus mengakui bahwa saya tidak rajin baca buku. Saya tidak rajin baca buku teks. Jadi hanya sebahagian saja yang sudah terbukti dan ada referensi bahwa ini buku teksnya benar-benar bagus dan praktikal berdasarkan best business practice. Itu tidak banyak. Jadi tidak banyak. Jadi apa yang saya sering lakukan, saya lebih melihat best business practice apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sukses. Ya, saya orientasinya selalu melihat business case. Referensi saya selalu melihat kesuksesan sebuah bisnis atau sebuah oleh penemunya atau pemilik usahanya, apa yang dia lakukan. Nah, itu yang biasanya saya lebih sering mengobservasi dan mempelajarinya dari situ. Jadi nggak dari textbook. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak business magazine umpamanya, kayak Forbes, kayak Fortune. Itu saya lebih sering baca itu ketimbang saya beli textbook terus terang, ya. Karena saya lebih suka apa yang benar-benar terbukti dan di apa namanya diteliti oleh majalah itu secara praktis, hasilnya juga kelihatan dan akhirnya saya mengobservasi dari situ. Ya tentunya kayak buku-buku umpamanya dari periklanan, dari pemasaran itu terbatas sekali sih yang saya baca terus terang. Ya, jadi saya lebih banyak sekali lagi berorientasi pada magazines, business magazine, ataupun marketing magazines, ataupun advertising kayak Advertising Age. Gitu ya. Itu yang lebih banyak membantu saya. Bahkan kayak orientasi kepada perusahaan-perusahaan besar kayak P&G ya, Procter and Gamble, mereka melakukan atau meluncurkan produk-produk masuk pasar baru, strateginya apa, itu yang saya sering perhatikan. Unilever juga begitu, terus juga Coca-Cola, Pepsi-Cola, perusahaan-perusahaan Amerika umumnya mereka bagus sekali dalam strategi bisnis dan marketingnya.
Jadi saya lebih sering baca yang current affairs ketimbang textbook ya, atau buku-buku teori gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bas. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian nih ada pertanyaan lagi dari 297739. Pak Bas Ya. izin bertanya, bagaimana caranya agar customer tertarik dengan produk-produk yang kita jual? Bagaimana cara customer tertarik dengan produk-produk yang kita jual? Iya, Oke, oke. Intinya adalah kalau kita ingin menarik orang, secara logika adalah kita harus kelihatan dulu. Oke. Nah, kalau kita udah kelihatan, kita harus memperkenalkan diri dulu. Setelah kita memperkenalkan diri, kita pastikan bahwa first impression mereka tahu bahwa kita unik dan cocok dengan mereka. Sebenarnya logikanya seperti itu. Jadi nggak bedanya kita ingin meminang orang, ya paling tidak kita beredar dulu, kelihatan. Terus kalau kita kelihatan, kita harus memperkenalkan diri kepada mereka. Kalau kita sudah memperkenalkan diri mereka, mereka harus mendapatkan value proposition kita, siapa kita sebenarnya. Dan itu harus unik dan tentunya cocok, ya, yaitu relevan dengan mereka. Gitu. Sebenarnya sesederhana itu, ya, supaya mereka akhirnya tertarik untuk membeli. Pada kenyataannya, kebanyakan yang baru mulai bisnis itu kan ATM gitu ya. ATM itu ya ada yang berhasil. Saya nggak bilang ATM itu nggak tidak ada yang berhasil. Ada yang berhasil kayak kita lihat kan Wings itu kan nge-ATM-in si Unilever apapun itu yang penting dia kasih harga 10% lebih murah gitu aja. Tapi ingat dia juga harus punya kekuatan kapabilitasnya sebagaimana Unilever. Jadi dari sisi kualitas nggak jauh-jauh beda, tapi dia memberi penawaran harga yang lebih murah atau lebih rendah, sorry, bukan lebih murah, lebih rendah dari Unilever. Nah, tapi nggak banyak yang bisa berhasil gaya kayak gitu loh. Karena apa? Karena giran dia beredar, oh dia mirip-mirip dengan orang yang ada. Giran dia memperkenalkan diri, oh dia masih mirip-mirip. Terus giran dia menjelaskan value proposition-nya dia, oh dia mirip-mirip juga. Kalau dia harganya lebih murah atau lebih rendah dari yang apa ada, masih oke lah. Ya, kualitas sama, harga lebih rendah. Masih oke, masih ada value for money-nya, ada pembedanya gitu kan. Pembedanya paling tidak dari harga, kualitasnya sama. Orang masih tertarik. Gitu kan. Tapi repotnya, saya sama, ini sama, harga sama. Padahal yang lebih terkenal dia dulu, dia lebih dikenal. Apakah orang itu akan memilih kita? Tidak kan? Nah, jadi sebenarnya yang lebih aman adalah kita harus punya keunikan dan relevansi yang kuat. Unik saja tidak cukup kalau tidak relevan. Ya, kita unik. Wah, lucu juga nih orang, tapi orang itu nggak suka bahwa kita sebagai orang yang lucu. Dia sukanya orang yang serius, nggak relevan buat dia. Akhirnya dia juga nggak cocok dengan kita. Dia tidak dalam kutip membeli kita, gitu kan? Ya jadi apa namanya 3 step saja. Anda hadir, Anda memperkenalkan diri, dan Anda tahu apa yang diperkenalkan itu adalah unik dan relevan. Gitu. Nah, itu adalah fungsi dasar bagaimana bisnis itu akhirnya bisa berkembang. Unik terus dan relevansinya itu selalu dijaga. Ya, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Brand-brand yang tanda kutip tua-tua yang sudah 100 tahun, mau itu Pepsi, Coca-Cola, Adidas, itu pandai sekali mereka. Uniknya ada, relevansinya pun mereka nggak puas untuk terus memaksakan bahwa relevansinya dia ada di generasi milenial, generasi X, generasi Z sekarang.
Seperti itu. Ya. Jadi sederhana kan nih itu. Nah, kalau mau pingin lebih terstrukturnya, cobalah lihat SBM 7.0. Jadi di situ kita diajarin untuk melihat bisnis secara keseluruhan, mulai dari apa sih pasar yang ingin kita masukin, alias problem atau masalah apa yang kita ingin pecahkan, atau kebutuhan yang belum terpenuhi, lalu siapa target kita, lalu habis itu berapa besar pasarnya, terus solusi kita apa, dan seterusnya. Nah, sebelum kita bicara soal value tadi. Nah, jadi sederhananya seperti itu. Oke, cuma 3 tahapan itu kalau kita kemas. Tapi caranya gimana ya harus ngikutin SBM lah. Ada 12 langkah paling tidak supaya kita bisa lakukan atau meluncurkan suatu bisnis yang benar-benar ada pasarnya gitu. Ya, terima kasih Pak Bas. Ini ada pertanyaan dari idneve.inc. Pak, bagaimana sih caranya bisa sukses? Ya. Bagaimana? Saya kok nggak jalan ya Bu ini? Oh ya, nggak jalan. Ini dari idnefe.inc. Jadi it Neve Inc. atau ID Neve Inc. kalau bahasa Inggrisnya. Pak, bagaimana caranya sukses? Wes, ini pertanyaannya singkat tapi padat dan panjang jawabannya nih kayaknya. Oke. Pertama, saya ingin men-challenge yang namanya sukses. Sukses itu apa sih? Karena suksesnya saya, suksesnya Anda, itu beda-beda. Sukses itu bagi saya definisinya adalah kita punya aspirasi, dan aspirasi itu tercapai. Itu sukses kan? Ya, jadi apa namanya? Yang pasti supaya kita tahu kita sukses apa tidak, kita harus punya aspirasi kan? Ya, aspirasi di apapun itu. Yang termudah kan aspirasinya adalah saya pingin jualan, umpamanya punya aspirasi 5 tahun. Bisa jadi aspirasinya saya jualan 1 tahun 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 300, tahun keempat 400, tahun kelima 500. Ada orang punya aspirasi seperti itu. Tapi ada yang punya aspirasinya 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 4 triliun, 5 triliun. Oke? Nah, bagi yang punya aspirasi kedua, pencapaian sampai dengan 500 juta, bagi dia tidak sukses. Karena ukurannya dia, aspirasinya dia adalah 5 triliun, bukan 500 juta. Oke? Nah, langkah awal adalah kita harus ngeset aspirasi itu. Sehingga kita tahu kalau kita mencapai itu, kita sukses. Gitu. Jadi ukuran sukses sekali lagi beda-beda, karena aspirasinya beda-beda. Nah, di banyak kesempatan, kadang-kadang teman-teman itu berjalan dengan ya udahlah nanti gimana nanti. Yang penting jualan gue lebih baik dari tahun lalu. Gitu aspirasinya. Jadi ya boleh-boleh aja. Oke, tahun ini jualan 100, tahun depan lebih baik 102, 103. Kalau memang itu aspirasinya, ya dia bisa bilang dirinya sukses gitu kan. Oke. Nah, jadi bentuklah satu aspirasi dulu, apapun itu. Terus yang kedua, untuk mencapai kesuksesan dalam definisi masing-masing adalah kita harus tahu bagaimana cara mendapatkan itu. Cara mendapatkannya itu. Kita harus punya, tadi aspirasinya sudah jelas, plannya sudah jelas, dan kita harus jelas apa yang harus kita lakukan. Roadmap-nya harus jelas. Dari waktu ke waktu itu selama paling tidak 5 tahun lah. Kalau saya punya aspirasi minimum 5 tahun. Jadi kita bisa ngarahkannya itu rada jelas itu. Kalau apa namanya 100 ke 500 paling tidak kita tahu lah arahannya ke sana gitu ya. Ke 500-an atau ke 5 kalinya. Atau kalau tadi dari 1 triliun ke 5 triliun sama 5 kalinya, tapi besarannya beda.
tapi kita udah tahu gitu, ada feel-nya, ya. Nah, jadi itu tadi, eh, untuk mendapatkan kesuksesan, selalu kita harus, sorry, saya baterainya sebentar, kabel saya kemana ya tadi? Oh, hilang. Sebentar ya Bu ya, saya ambil kabel ini dulu. Kabel HP saya. Ya, silakan Pak Bas. Ini bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan ya. Ini ada pertanyaan baru nanti setelah ini ya, yang saya akan bacakan dari Anton B. Handoyo. Nah, teman-teman yang lain yang punya pertanyaan, silakan boleh di kolom chat atau di kolom pertanyaan. Iya. Ya, aman. Ya, sorry. Jadi lanjutin tadi ya. Ya, Jadi bagaimana menjadi sukses, itu sekali lagi relatif. Kita harus punya aspirasi, pastikan itu jelas, dan jangka waktunya pun ada. Apakah itu 5 tahun, mau 10 tahun, terserah. Nah, jadi kalau itu kita udah set, kita akan buat roadmap-nya. Roadmap-nya bagaimana pencapaiannya itu. Ya, sebagai bagian dari planning yang jelas, yang konkret. Gitu. Nah, kan suksesnya ini apa nih? Sukses dalam bisnis, sukses dalam hidup, besar juga gitu kan. Seperti itu. Tapi saya selalu bilang, termasuk ke anak saya yang baru lulus kuliah, saya selalu bilang, usahakan selalu kamu punya aspirasi 5 tahun lah. Jangan hanya setahunan aja, terlalu pendek gitu. Nanti kalau kita cuma punya aspirasi 1 tahunan, berjalan udah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya nggak tercapai, agak susah gitu. Tapi kalau 5 tahun lebih enak, kita bisa planningnya jauh lebih fleksibel. Dan juga kalau kita terimbas mundur maju, kiri kanannya, paling tidak tracknya masih jauh. Gitu. Kita bisa menyesuaikan planningnya kita. Kalau terlalu pendek aspirasinya, nanti kita panik sendiri. Jadi kemungkinan untuk tidak tercapai jauh lebih tinggi kalau tahunan. Tapi kalau 5 tahun, lebih enak. Ya, jadi mungkin pertanyaannya memang general, ya jawaban saya juga saya usahakan spesifik tapi masih general, tergantung suksesnya terhadap aspirasi apa dan seberapa besar aspirasi. iya. Terima kasih Pak Bas. Ini sudah ada pertanyaan lagi, ini dari Anton B. Handoyo. Produknya adalah minyak kayu putih. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengukur target market pasar sesuai produk? Bagaimana tips-tipsnya? Oke, berarti kan mencari target market yang tepat kan, ya untuk minyak kayu putih kan. Nah, sekarang ini kan sebenarnya sudah ditentukan jenis produknya dulu ya, minyak kayu putih. Nah, kita harus cari tahu, ya memahami, kan dua aja sebenarnya Anton ya. Kita harus memahami kategori dan memahami uh, prospek customer atau consumernya. Nah, kalau kita sudah punya produknya, biasanya saya melangkah mundur dulu. Apakah kategorinya itu sudah sesuai? Kita mau main di mana nih? Produknya minyak kayu putih, tapi sebenarnya kita di kategori apa di sini? Jadi saya kalau biasa saya lakukan, itu saya suka membentuk satu kategori yang belum ada di pasaran sekalipun. Ya, saya selalu bilang ke teman-teman Anton bahwa kategori yang sudah ada itu adalah kategori ciptaan pemain-pemain terdahulu. Dan kita jangan ngikutin takdir itu, karena takdir itu ciptaan pemain-pemain lain, bukan ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi saya selalu bilang kita harus men-challenge diri kita, apakah kita mau bermain di kategori yang sudah terbentuk. Atau kita membentuk kategori baru. Atau paling tidak membentuk subkategori yang baru.
Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, walaupun kategori produknya udah ada, contohnya kayak saya waktu itu Anlin ya, saya nggak tahu kalau Anton udah ngikutin beberapa sesi saya sebelumnya ya, selama 1 tahun atau 2 tahun terakhir ini, saya selalu bilang bahwa Anlin itu kalau ngikutin takdir, itu adalah kategorinya di susu. Kalau mau dibuat spesifik lagi, susu untuk kesehatan tulang. Tapi pada saat itu, saya dan tim memilih, saya nggak mau di situ. Karena di situ sudah ada pemainnya, ya kita tahu lah pemain-pemain susu besar kan, Nestle, Bendera, dan seterusnya. Akhirnya, walaupun produknya sama, mas udah Anlin, udah bentuknya produk susu berkalsium tinggi sebenarnya, tapi saya memainkannya dan tim di kategori yang namanya nutrisi kesehatan tulang. Sudah beda kan? Sudah beda. Nah, ini sih kita belum ngomongin soal target marketnya, tapi kalau kita sudah membentuk satu kategorinya, sudah jelas, baru selanjutnya, kalau kita bicara soal nutrisi kesehatan tulang dengan susu kesehatan tulang, bisa jadi targetnya berbeda. Ya, bisa jadi targetnya berbeda. Nah, kita selalu di bisnis ataupun di marketing punya disiplin yang namanya STP. Oke, STP ini bukan merek oli apa namanya oli apa suplemen oli ya. Tapi ingatnya gampang, STP itu adalah segmenting, targeting, and positioning kan. Itu yang umum tapi juga manjur. Segmenting itu gimana sih? Segmenting itu kan kita kelompokkan kategori itu ada berapa kelompok ya. Mensegmentasi itu kita clusterin. Kita pilah-pilah dulu target consumer yang relevan terhadap kategori yang kita sudah buat atau yang kita berada. Oke, segmentasi kita tahu kan? Bisa berdasarkan geografi, bisa berdasarkan demografi, bisa berdasarkan behavior atau perilaku, bisa berdasarkan psikografis. Nah itu kalau kita sudah bisa pilah-pilah, terserah mau motongnya berdasarkan tadi keempat aspek tadi, akhirnya bisa terbentuk klaster-klaster dari customer kita. Kalau kita sudah punya klaster-klaster 4 itu, nanti kita lihat mana dari klaster keempat itu yang memiliki relevansi tertinggi terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, sekali lagi apa yang kita tawarkan itu harus bentuknya value, makanya value creation. Jadi, kalaupun Anton berjualan minyak kayu putih, sebenarnya value-nya apa yang mau ditawarkan? Bedanya apa dengan produk yang ada di pasaran sekarang? Ya, kalau kita sudah punya value, harusnya produknya Anton itu unik dan relevan terhadap tadi yang sudah kita pilah-pilah tadi. Bisa jadi klasternya 3 grup, bisa jadi 4 grup. Nah, dari 4 grup itu nanti kita lihat mana yang paling relevan terhadap value yang kita bentuk. Ya, kalau kita belum punya value, ya udahlah. Dari keempat itu kira-kira keunikan dan relevansinya produknya Anton itu yang mana? Kita lihat potensinya. Bisa jadi cuma satu dari 3 atau 4 klaster itu, bisa jadi 2 dari 4 klaster itu, tapi yang pasti jangan keempat-empatnya gitu loh. Kalau enggak, sama aja kita nggak menargetkan atau membidik satu yang fokus gitu ya. Sama aja kita membidik orang yang semuanya bernafas gitu kan. Akhirnya kita nggak fokus juga. Ya, jadi caranya kembali tadi, sebelum kita menentukan target market, tentukan kategorinya. Kalau kita bisa mainkan, kita bisa bentuk, lalu kita masuk ke STP. Segmentasi kita pilah-pilah, lalu kita targetin. T-nya targeting kan, dari keempat itu mana yang mau ditargetin. Ya, berdasarkan yang paling tinggi relevansinya terhadap apa yang kita tawarkan.
kita sudah nemu apakah itu 1 dari 4 cluster ataukah 2 dari 4 cluster, lalu kita buat positioning. Positioning itu, jadi kalau belajar lebih lanjut ada lebih detailnya bagaimana membuat positioning di value creation kelasnya. Itu adalah apa sih yang mau kita tanamkan di benaknya target consumer kita, gitu ya. Jadi pertanyaan Anton tadi bagaimana sampai ke T-nya dulu kan, STP. Tapi sebelum sampai T harus ada segmentasinya. Sebelum ada segmentasinya, kita harus tahu kategorinya apakah yang sudah ada, apakah kita bentuk subkategori baru, ataukah kita membentuk kategori baru. Sebagai contoh tadi Anlin, moga-moga itu cukup jelas contohnya. Gitu Anton. Ya, mudah-mudahan ya Mas Anton itu bisa terjawab. Saya ingat ini masalah kayu putih. Kemarin saya baru aja divaksin. Ternyata di tempat saya itu tuh dapat goodie bag. Dan goodie bagnya Oke. itu salah satunya itu adalah produk yang mirip kayu putih ya, tapi dalam kayak apa ballpen, ujungnya 2. Oh, Biasanya kan fix itu kan kita biasanya satu untuk inhaler ya untuk hidung, satu lagi yang untuk digosok kan gitu ya Pak Bas. rolling, rolling. Nah, Pakai roll gitu ya. rolling. Nah, sekarang ini mereka itu ternyata bikin itu ujung yang satu itu adalah inhaler, ujung yang satu adalah untuk rolling. Dan itu ada 2 jenis ukuran yang panjang dan ukuran yang mini. Jadi kan Mm-mm. dan itu diberikan dalam goodie bag untuk orang yang vaksin COVID. Sehingga saya baru wah ini kayaknya bagus loh produk baru. Jadi saya nggak harus bawa beberapa produk, cukup satu itu aja untuk pengganti yang Mm-mm. biasanya yang rubbing atau yang rolling atau yang untuk inhaler. Jadi itu Dan mungkin itu bisa contoh orang digunakan aplikasinya ke masker kalau nggak salah juga ya Bu, ya? bisa. Dan itu ada model cantolannya seperti pen. Jadi mungkin kalau untuk bapak-bapak tinggal dikantongin aja gitu Pak. Hmm. Jadi itu mungkin bentuk orang yang peka terhadap apanya kebutuhan dan langsung dia mengadjust berdasarkan kebutuhan sehingga dia punya target yang baru ya yang disasar sama dia yang berbeda dengan Iya, yang refresh atau yang seperti itu yang raw yang biasa itu. benar, benar Bu. Iya, ya itu kan kalau kita melihat potensi ya Bu ya. Dalam artian kalaupun target yang sama, kita bisa memberikan format produk yang berbeda sesuai dengan occasion-nya. Ya, dan itu Betul. tadi masuk ke ranah aplikasinya seperti apa sih? Kalau zaman dulu kan cuma botol aja terus pakai tangan kita mengusap. Kalau sekarang ada yang roll, ada yang ini. Dan itu sebenarnya kalau kita pahamin di kategori apapun, biasanya apa sih yang membantu konsumsi itu jauh lebih mudah ya. Kalau makanannya bagaimana memakannya lebih mudah. Kalau kita tahu apakah mereka on the spot, on the go, in home, out of home untuk makanannya. Sama juga kalau ini saya nggak tahu occasion dari penggunaannya itu bisa jadi apa namanya orang yang dalam perjalanan, orang yang di rumah, dan itu akan membentuk format-format produk yang berbeda. Itu kalau targetnya Ya, masih sama pun produknya itu aplikasinya bisa berbeda-beda juga formatnya. Gitu. ya menarik. Saya juga banyak belajar nih dengan Pak Abbas nih masalah itu. Jadi kalau setiap saya keluar ngeliat produk, ini saya ngelihat ini orangnya lagi sedang apa nih gitu. Sedang membangun value yang mana. Oke Pak Bas. Wah ini ada Pak John nih bergabung. Selamat malam Pak John. Hey John, rajin nih John nih. Rajin. Nih teman-teman masih ada pertanyaan apa enggak? Waktu sudah jam 8.45 ya.
Jadi mungkin kalau teman-teman belum ada pertanyaan malam ini, itu silakan disimpan. Hari Rabu malam ada sesi Q&A business.id juga bersama Pak Budi Isman. Dan juga hari Sabtu biasanya kita ada bisnis forum ya. Jadi siapkan aja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Pak Bas, mungkin Ya, sebelum ya kita tutup sesi Q&A ini, mungkin ya. untuk teman-teman yang bisa mereka bawa satu minggu ini sampai ketemu Pak Bas lagi hari Senin malam, apa pesan Ya. dan yang ingin Pak Bas sampaikan kepada teman-teman bisnis? Ya, saya senang sekali teman-teman yang hadir di sini tadi punya pertanyaan yang saya pikir cukup berkualitas. Berkualitas maksud saya adalah untuk manfaat penanya sendiri, tapi juga jawabannya itu bermanfaat buat teman-teman yang hadir. Tadi kita bicara soal apa namanya, soal business reputation itu benar sekali bahwa reputasi itu harus kita bangun ya. Itu pertanyaan bagus sekali ya. Terus bagaimana menentukan target market yang baru ditanyakan oleh Anton itu juga implikasinya luas sekali. Terus juga kita tadi bicara soal bagaimana to become successful walaupun general, paling tidak itu mengklarifikasi bahwa aspirasi itu berdasarkan aspirasi dan aspirasi itu berdasarkan aspirasi kita bukan aspirasi orang lain, karena kalau enggak kita mixing akhirnya kita menganggap diri kita nggak pernah sukses gitu ya, dan itu bahaya sekali karena kita perlu apa namanya, cheerleader kita atau promotor buat kita adalah mulai dari diri kita sendiri. Jadi betapa pentingnya ngeset aspirasi dan tentunya bagaimana kita ngeset level of success-nya buat diri kita. Itu penting sekali. Itu yang saya alamin dan kita tahu kemampuan kita seberapa jauh. Akhirnya kalau kita terus apa namanya, sebelum sukses kita winning small things, ya itu harus kita celebrate every time. Jadi itu yang harus kita pastikan, diri kita juga menghargai diri kita sendiri dulu supaya kita bisa terus berkembang. Terus apa namanya, ikutin terus. Jadi kayak semalam itu saya bicara soal 3 channels for successful business. Coba dilihat di IGTV. Di situ saya merasa bahwa itu topik yang masih banyak orang berpikir definisinya tumpang tindih, dan juga apalagi implikasinya terhadap bisnis masih belum terlalu jelas buat teman-teman, dan saya rasa itu akan banyak memberikan manfaat ya. 3 channels for successful business. Nah, coba dilihat itu. Nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah hari Senin depan saya hadir lagi. Silahkan tanya untuk itu. Tapi tetap ini namanya business Q&A, pertanyaan seputar bisnis apapun saya akan coba bantu di hari Senin. Hari Rabu ada Pak Budi juga. Jadi kami di business.id intinya ingin berbagi dan membantu teman-teman supaya lebih jago di bisnis. Moga-moga bisnisnya pun berkembang dengan baik. Itu berarti. Terima kasih Pak Bas. Ini sambil kita ngobrol barusan, ada satu pertanyaan terakhir. Pak Bas Oh, berkenan boleh. untuk menjawabnya? Silakan. Oke. Boleh, boleh, berarti. Ini dari 4 hal baru, izin bertanya kembali nih Pak. Di dalam proses pembentukan positioning brand, hal apa saja yang harus dinotif ya atau diperhatikan agar pelanggan bisa memahami brand kita, tidak miss dengan blueprint yang kita bentuk? Ya, jadi kalau di pembelajaran kita, positioning itu adalah penghidupan, salah satu proses penghidupan value kita. Ya, value creation itu kalau kita udah dapat, ya value-nya apa, yaitu motivasi tertinggi dari konsumen untuk mengingini produk kita. Itu sebenarnya value-nya. Ya. Singkat ceritanya seperti itu, tapi pembentukannya perlu proses ya yang cukup komprehensif. Tapi itu saya sederhanakan di e-course-nya ya. Nah, kalau itu sudah dapat, berarti kan lanjutannya itu tadi, masuk ke
right targeting kan. Right targeting tadi yang seperti ditanyakan oleh Anton, bagaimana kita mensegmentasi, bagaimana kita mentargetkan dari apa yang sudah kita pilah, ya. Jadi pilih, lalu kita punya positioning yang ingin kita masukkan ke benaknya si konsumennya itu, gitu ya. Komponennya apa? Positioning. Komponennya adalah pertama adalah who is our target. Yang kedua, kategori apa. Yang ketiga, brand promise-nya kita. Yang keempat, reason to believe-nya dari promise-nya kita. Oke, saya ulangin. Komponen cuma ada 4 positioning statement itu. Yang pertama adalah targetnya siapa. Jadi ini untuk orang-orang yang kayak Ibu Ati dengan segala profilnya yang kita pahami Ibu Ati seperti apa ceritanya. Saya menjual nutrisi kesehatan tulang kategorinya. Oke, kategorinya nutrisi kesehatan tulang. Kalau tadi Anton, moga-moga malam ini sampai seminggu bisa dipikirkan kategorinya apa itu ya. Apakah kategori minyak angin, ataukah kategori penghangat badan, ataukah kategori apa namanya pembuat menghirup udara yang menyegarkan dengan segala manfaatnya, apapun itulah kategorinya. Nah, kategorinya terus promise-nya apa? Apa yang kita janjikan? Yang ketiga, brand promise-nya kita. Apa yang kita janjikan benefit-nya buat si target customer kita. Oke, brand promise. Yang keempat itu reason to believe-nya. Kenapa kok saya harus percaya apa yang kamu janjikan ke saya? Istilahnya apa namanya? Supporting factors-nya lah. Kenapa saya bisa harus yakin apa yang kamu tawarkan itu? Reason to believe. Jadi cuma 4 komponen di positioning atau brand positioning namanya. Oke, tapi ingat itu mengalirnya dari value yang kita ciptakan. Seperti itu. Ya, semoga itu menjelaskan dengan baik. Oke. Suara Bu Ati hilang, Bu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bertanya ya dan yang sudah mengikuti acara ini dari tadi jam 7.45 sampai sekarang jam 8.45 lewat. Jadi Pak Bas menarik apa yang sudah kita bincang-bincang malam ini. Ya, jangan lupa nih teman-teman, hari Rabu malam masih ada sesi Q&A dengan Pak Budi Isman dan hari Sabtu ada Business Forum dan juga download aplikasi bisnis.id. Di sana banyak materi buat teman-teman menambah ilmu tentang bisnisnya. Oke, selamat malam. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, semangat, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Terima Bas. kasih Bu Ati. Sampai ketemu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.